Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada para sobat Javanika yang telah mendukung kami hingga saat ini. Dan tentunya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi tentunya kita di konten obrolan santai setelah lama tidak bertemu kita di Udah sehat. singkat jarak. Aku mantap aku meriang ya Om. Merindukan kasih sayang. Wah. Meriang. mungkin. Jadi teman-teman semuanya, kembali lagi tentunya kita di konten obrolan santai. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik ya Om ya. Iya. Ini wah sangar semuanya, sangat sebenarnya pernah kita bahas juga di artikel tulisan waktu itu kalau nggak salah tema besarnya adalah merapal kata terlarang. Jadi di sini kita akan membahas tentang ajian-ajian atau apa ya, ajian itu apa? Rapalan ya, Rapalan. ilmu. Kayak Naruto semuanya itu ajian. Yang ada di sekitaran Pulau Jawa ini ada beberapa yang itu sangat-sangat terkenal. Mungkin kalian malah nggak kalau itu adalah ajian rapalan terlarang. Jadi kita akan bahas satu-satu. Di video ini kita mau bahas berapa Om? Enaknya? 5 aja. Sementara 5 ya. aja, seperti biasanya ya. Terus mungkin akan langsung kita mulai aja. Yang pertama mungkin kalau aku ya, ini zamanku kecil kan dulu aku ngefans sama ini Subali Sugriwo. Tokoh dalam pewayangan, tokoh monyet yang dimana dua tokoh itu punya ajian yang cukup ampuh. Nama ajiannya itu Pancasona, dimana siapapun yang punya ajian ini dia tidak bisa meninggal kalau enggak nyentuh tanah kayak gitu ya Om. Iya. Benar itu. Iya, dan ini sebenarnya bisa disamakan juga dengan rawa rontek, Mas. Iya. Ajian Pancasona, rawa rontek. Kalau Pancasona itu kan berarti sesuatu yang terputus atau sesuatu yang terpenggal, kepala yang terpenggal. Ajian ini di mana itu memang ada 3 tahapan, yaitu aura, kulit, dan darah dari dalam, Mas. Dan memang amalannya tidak boleh dibilang tidak sembarangan. Kalau orang yang menjalani ritualnya, syaratnya untuk memperoleh atau untuk mendapat ajian ini itu sendiri harus ajiannya berat, Mas, termasuk rapalannya. Salah satunya yaitu topo ngalong atau bertapa di mana kakinya di atas, kepalanya di bawah seperti kalong. Dan kalau tidak bisa menyelesaikan ataupun menjalankan syarat-syaratnya, resiko terburuk adalah hilang ingatan gitu, Mas. Dan salah satu isu-isu yang pernah aku dengar tentang ajian rawa rontek ini katanya ada salah satu pahlawan legenda kita. Iya. Saya sebut aja namanya Si Pitung. Iya. Punya ajian itu ya katanya. Iya, memang benar, Mas. Jadi ajian rawa rontek ataupun Pancasona ini zaman dahulunya itu sebenarnya dibekalkan ke seluruh prajurit sampai panglima, petinggi-petinggi kerajaan yang tujuannya untuk kekebalan di sini adalah untuk melawan perang atau untuk pelindungan diri. Ini sampai era kolonial Belanda sebenarnya masuk. Tetapi saat kolonial Hindia Belanda ini, saat penjajahan, sebenarnya Pancasona sendiri kemudian terpecah menjadi 2, Mas Genta. Ada Pancasona putih, ada Pancasona hitam. Sehingga terkadang menjadi pertanyaan, negara kita ini kan istilahnya banyak ilmu-ilmu ajian-ajian ya. Orang-orangnya sakti, ada yang bisa teleportasi dan macam-macam. Tetapi kenapa bisa dijajah gitu selama itu? Karena sebenarnya simpel, yaitu divide et impera. Jadi banyak kalangan dari kita yang sakti, memiliki ilmu, kekebalan dan macam-macam, itu kemudian dipecah oleh politik divide et impera atau adu domba. Sehingga ada yang kubu hitam, ada yang kubu putih. Sehingga di kubu hitam ini terkenal istilah, daripada saya sengsara, mending saya ikut Belanda, dapat Gulden gitu. Realistis lah ya. Realistis pada zamannya. Sehingga terpecah nih, Mas Genta. Jadi untuk memperoleh Pancasona yang putih itu memang diperlukan satu ritual yang sangat
panjang. Yang jelas ini ilmu putih harus ada puasa-puasa macam-macam, nggak hanya puasa mutih. Tapi yang ilmu hitam itu bahkan yang paling menyeramkan itu nanti bertapa atau semedi kungkum atau disebutnya topo kungkum itu di muara atau di sungai yang banyak buayanya. Jadi saat buaya itu nanti mendekat, saat buaya itu nanti menerkam, si orang ini nggak apa-apa, buayanya pergi, berarti ajian itu sudah masuk. Ampuh ya berarti ya. Tapi Om ini penasaranku ya. Iya. Sebenarnya kalau ajian-ajian seperti Pancasona itu kan pasti ada datang sumbernya. Apakah dia bersumber dari orang mulut ke mulut kah atau dari satu kitab yang Iya. itu entah di mana keberadaannya? Iya, sebenarnya ini berkaitan dengan kitab, Mas. Jadi kitab lempengan itu. Jadi kalau saya lihat ini sebenarnya era kerajaan di Jawa ini, bahkan sebelum kerajaan-kerajaan tua yang ada atau sebelum Masehi lah kita lihat, saya track lebih dalam gitu. Dan semakin kesini itu kan ada banyak upgrade ya. Jadi kayak diupdate versi-versinya itu. Sehingga hari ini pun ada juga yang ajian-ajian seperti ini kemudian bisa dipasangkan tuh instan, Mas, tanpa puasa seperti dulu. Karena si mustikanya ini sendiri sudah dirajah dengan kekuatan atau kodam dari beberapa orang yang dulu pernah pakai ini. Jadi seperti tanda kutipnya itu direinkarnasikan gitu untuk seperti saat ini. Jadi ada beberapa tahapan memang kalau ajian ini masuk di aura itu seperti halnya nanti kalau dilempar, ditonjok, dipukul itu nggak apa-apa, nggak mempan, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti sudah masuk ke lapisan kulit atau daging itu dibacoknya. Nah kalau sudah masuk ke darah lebih dalam itu kalau diputus gini, Mas, itu konon ceritanya itu nanti lepas terus nyambung lagi, gitu. Jadi kayak dulu era si Pitung ya, kemudian pernah ada film itu Joko Sembung itu kan. Oh, belum ya. Itu kalau anak 80-an tahu kan Joko Sembung. Joko Sembung itu kan ceritanya ini, Mas, terus kemudian nanti si orangnya ini kalau meninggal itu konon ceritanya nih itu tidak boleh dimakamkan di tanah. Karena saat jasadnya ini atau potongan tubuh ini menyentuh tanah akan kembali lagi. Ya, sehingga muncullah istilah makam gantung. Iya, benar ya. Yang waktu kita ke Blitar sama Malang sempat mau mampir. Dan itu nggak cuma beberapa Om ya. Makam gantung itu ada banyak sebenarnya di Pulau Ada Jawa, banyak. ya? Iya, ada banyak. Jadi yang diketahui saat ini itu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau yang di Blitar itu makam yang di Digdo ya. Ada beberapa yang mengatakan memang beliau disemayamkan di situ, ada juga pusakanya, Mas. Pusakanya yang digantung karena bisa diambil ini nanti korinnya, kodamnya, maaf. Jadi beda korin sama kodam, kalau korin itu jin yang mengikuti kita, menempel kita, tapi kalau kodam itu jin yang masuk ke diri kita dan itu bisa dimanfaatkan. Biasanya di pusaka atau mustika. Sementara saya juga menemui ilmu-ilmu seperti ini di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Mas, terutama. Karena dulu punya pengalaman ada orang yang waktu itu lantaran saya minta tolong gitu untuk melepaskan, karena beliau ini waktu mau wafat sulit, Mas, akhirnya. Berarti nyata ya Om ya. Iya. Ajian-ajian itu memang benar Memang adanya. iya sampai sekarang. Tapi Dan apa? Terusin dulu. iya, sorry ya. Soalnya ini kan saya masang frekuensi dulu, baru 5G lah. Dan beliau ini ternyata ini, Mas, dulu sempat menjadi seorang tentara pejuang ya, waktu zaman Belanda, waktu zaman Jepang, dan waktu tahun 2000 berapa ya, 2015. 2015 itu sudah usianya sudah 90 tahun lebih lah. Itu mau wafatnya sulit, Mas. Dan saya lihat memang ada satu yang tersisa itu memang ada mustika ditanam waktu itu, dan saya ingat juga bulannya bulan puasa di minggu ketiga. Waktu itu saya ke sana dan mencoba untuk komunikasi. Setelah itu memang tidak akan bisa diambil, tetapi kodamnya itu minta dilabu di pantai selatan, di Kanjeng Ratu Kidul waktu itu. Dan saya ke sananya hari Selasa. Kamis itu jam 2 pagi saya bermimpi bahwasanya bertemu beliau di pantai selatan dan mengucapkan terima kasih. Nanti setelah ini saya jangan menengok ke belakang. Terus saya kemudian terbangun. Jam 4 pagi, jam setengah 5 pagi waktu sholat subuh itu saya diinfokan bapaknya sudah wafat gitu, Mas. Jadi tadi yang pamitan tuh korinnya itu pernah, karena memang konon ceritanya beliau ini bahkan ditusuk jarum suntik atau apa itu melayot gitu loh, Mas. Jadi ditusuk itu nggak bisa pengobatannya, iya.
Di YouTube juga banyak, kebanyakan malah preman ya Om. Iya, benar. Ilmu kebal gitu Pak. Bisa penyalahgunaan juga sih. Tapi ya Om ya, ini penasaranku ya. Sebenarnya kalau kita tahu ilmu rapalan, nah itu gimana sih sebenarnya mengaktifkannya gimana? Misal kita lagi di situasi perang crowded itu masa ya kita terus tiba-tiba langsung aktif sendiri. Iya ada yang seperti itu Mas Genta, ada juga yang dalam hati atau yang hanya dengan air minum atau apa diusap, diminum atau dimakan tuh nanti aktif sendiri. Tetapi dalam prakteknya atau dalam mencapai kesempurnaan, dalam artian kesempurnaan di sini adalah ke-downloadnya itu 100% gitu ya, karena sebenarnya kalau ajian atau ilmu apapun tuh kayak kita download konten di YouTube ataupun di Google gitu, kita ambil gitu ya. Itu biasanya memang nanti kita sudah terinstall otomatis Mas. Jadi tinggal klik gitu aja sudah jalan. Dalam artian di sini memang mengaktifkan cakra. Cakra atau aura yang ada di tubuh gitu. Dan ada beberapa lelaku selain puasa-puasa ya, puasa motif, puasa ngebleng, dan ada puasa pendem Mas yang itu di kubur hidup-hidup ya, dan hanya menggunakan pipa ataupun bambu atau selang. Nanti dihirup untuk bernafas, dan kalau sudah nggak kuat ditarik biasanya, dipendam, karena untuk menyapai ini memang harus mengaktifkan beberapa saudara-saudara kita dalam tanda kutip. Kan ada sedulur papat 5 pancar yang diaktifkan. Intinya susah lah ya Om ya. Iya Mas, zaman sekarang, dan tuh resikonya kalau gagal, kalau meninggal ya. Selain itu juga mengalami gangguan mental yang serius gitu. Kalau nggak kuat. Iya, tapi kalau dalam dunia spiritual kayak gitu, apakah ada orang-orang yang masih hidup zaman sekarang itu dia tuh kayak tujuan hidupnya untuk memburu ilmu-ilmu itu ada nggak? Masih banyak Mas. Atau ilmu iya, apa masih. bisa menguasai semua ilmu? Masih banyak, dan juga saya temukan beberapa kejadian-kejadian itu banyak sampai hari ini. Termasuk mempelajari beberapa ilmu-ilmu yang di luar ini ya. Jadi kayak bisa komunikasi sama makhluk astral, narik pusaka, bahkan ilmu pelet yang nanti akan kita bahas juga. Macam-macam Mas, termasuk pesugihan dengan resiko kalau tidak tempatnya, wadahnya, itu nanti bisa gila tadi. Mungkin cita-cita dia jadi kayak ini, Hokage, memburu semua ilmu dan menjadi penguasa dari segala penguasa. Itu mungkin yang pertama, tadi Pancasona itu adalah ilmu yang sangat-sangat legendaris ya Om. Zamanku kecil dulu nonton Subali Subiwo perang sama siapa gitu kan, ajian Pancasona bisa mati, keren wah keren. Mungkin yang kedua kita lanjut lagi, ini mungkin agak-agak tabu kalau kalian dengar untuk pertama kalinya, karena mungkin ini out of the box sih supaya ilmu dikembangkan, entah gimana caranya sangat-sangat out of the box. Ajian ini bernama, nggak apa-apa nih sebut ya, nggak usah sensor ya, karena memang apa ada namanya seperti itu. Jembatan butuh. Nama rapalannya adalah jembut sirapan. Jembut itu seperti kita tahu adalah bulu kemaluan. Itu gimana Om? Penjelasan jembut sirapan. Iya, ini sebenarnya memang akan kita bahas di sini ya. Kalau kita membahas tentang sesuatu hal itu untuk tujuan ilmu pengetahuan itu sebenarnya tidak ada istilah tabu, saru atau pornografi atau enggak. Seperti halnya kita belajar biologi reproduksi kalau dulu ya. Pelajaran paling menyenangkan. Awalnya, habis itu tetap pusing belajar biologi itu. Suruh gambar. Berkaitan dengan ini tuh sebenarnya ajian ini ya itu didasari seperti namanya Mas. Jadi maaf ya saya sebut ya, kalau jembut itu kan bulu kemaluan atau dalam bahasa medis pubis. Kemudian sirapan itu, sirap itu hipnotis, menyirap, disirap gitu. Ajian ini memang sampai hari ini masih ditemukan Mas, dan ini berdasarkan riset kami ya, waktu itu kita riset panjang untuk ini, termasuk pendukungnya bagaimana cara mengambilnya juga. Disebutnya kan ulu kalong gitu Mas katanya. Sandinya itu ulu kalong gitu. Ajian ini memang sangat terbukti handal dan top tier Mas, terutama yang sering melakukan ini memang dari kalangan perempuan, maaf ya, itu yang melakoni seperti pekerja seks komersial, kemudian juga pelakor, satu contohnya, dan biasanya dilakukan pada laki-laki Mas. Dalam artian bagaimana cara mengambilnya ya kalau kita sudah dewasa tahu lah itu. Pas bagaimana gitu habis itu gitu ya istilahnya. Itu memang ada harus syaratnya 7 helai Mas, 7 helai yang diambil. Kemudian nanti si orang ini, perempuan ini nanti akan membawa ke orang pinter, ke paranormal atau penasihat spiritualnya yang menguasai ajian ini. Kemudian nanti dengan beberapa mantra piton namanya Mas, bukan ular ya, piton itu pitu, 7. Yang nanti kemudian dibungkus dalam daun
Kalau waktu itu kita tuliskan tidak kita sebut, Ya. tapi hari ini kan kita sebut, yaitu daun pisang mas. Karena daun pisang mas ini terutama di Jawa Timur itu memang sangat sering dipergunakan untuk beberapa media perantara ilmu-ilmu kebatinan, spiritual, supranatural lah. Dari semua ini kemudian dibungkus dalam daun pisang mas yang kering itu, setelah dikasih mantra dan seperti jambi-jambi tertentu ya, lantas dibakar Mas Genta. Kemudian disimpan bisa di dalam kertas atau di kain putih gitu. Ini kita tidak memberikan tutorial karena sebenarnya untuk melakukan ini kalau disampaikan kan teori ini. Ya, Teorinya, tapi prakteknya memang berbeda-beda dan memerlukan orang yang menguasai mantranya. Kalau mantranya ataupun caranya kita sensor, nggak akan kita bahas. Pasti mantranya yakin pasti geli-geli. Karena objeknya itu. Terus setelah itu nanti biasanya akan ditaruh di makanan atau minuman Mas Genta. Yang setelah itu si target itu kemudian meminum. Saat ini masuk kemudian semuanya ini akan bekerja, yang mana orang yang menjadi tujuan itu akan tergila-gila tetapi secara seksual Mas. Jadi pinginnya WW sama itu lagi, itu terus itu ya, dan biasanya nanti akan dimanfaatkan oleh si pelakunya itu untuk tukar-tukaran sama uang ataupun harta. Jadi biasanya kasus-kasus laki-laki yang sudah kesirep banget gitu dengan perempuan yang nggak bisa lepas gitu. Tetapi memang saat ini juga sudah berkembang untuk macam-macam sih Mas kayak gini itu. Jadi terkadang beberapa orang menggunakan atau mempraktekkan itu tujuannya kemudian lebih banyak untuk ilmu hitam. Tapi ini memang sejatinya ini memang ilmu hitam Mas. Termasuk juga terkadang ada juga yang misal laki-lakinya itu ini Mas tergila-gila sama perempuan lain, kemudian juga ada yang dulu ceritanya dikasih darah menstruasi, itu juga ada yang seperti itu. Jadi bisa ditaruh di kopinya atau di teh untuk minum pagi gitu suaminya atau pasangannya gitu. Dan sebenarnya semuanya ini akan tidak berkhasiat atau tidak bisa dijalankan ketika ingat atau membaca doa sebelum minum dulu atau sebelum makan dahulu. Betul. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin punya pasangan di rumah, jangan diaplikasikan teman-teman. Ini digunakan untuk pekerja seks komersial dan segala macamnya, terus kalian aplikasikan untuk pasangan sendiri biar nggak macam-macam kayak gitu. Itu nggak, jangan tetap yang kayak gitu. Itu untuk kegunaan apapun nggak akan ada positifnya, nggak akan ada hikmahnya. Iya, karena ini memang kalaupun nanti berhasil itu kan tetap harus seperti ini terus dan ada karma buruknya Mas. Ya. Jadi ini ada pasarnya, misal kita harus tahu juga tanggal lahirnya, kemudian nama lengkap keluarga, misal bin siapa gitu ya, kemudian wetonnya. Nah, setiap wetonnya ini misal seseorang nih, misal contohnya saya itu, misal wetonnya Selasa Kliwon, berarti setiap 35 hari setiap Selasa Kliwon itu harus diupdate. Kalau enggak itu nanti sirupnya hilang. Harus terus seperti itu gitu. Jadi kolektor jembatan. Jembatan butuh. Buat kalian teman-teman semuanya, kalau garuk-garuk tuh hati-hati. Ya tempat jangan berodol. Jatuh itu adalah momen-momen di mana pencari kesenangan itu mencari kalian. Gitu. Yang kedua teman-teman semuanya, sebuah ilmu baru sebenarnya jembut Cirepan ini. Saya pun sendiri waktu dengar pertama kali cukup kaget loh, ada tuh gitu. Ternyata memang ada. Itu sampai sekarang masih ya? Masih ya Mas. Ini sebenarnya kan salah satu yang paling apa ya Mas ya? Paling kuat gitu ya. Karena sebenarnya di bagian-bagian tubuh lain pun bisa diambil, contohnya di rambut paling gampang nih ya, kalau digunting atau apa. Terus kemudian ada juga yang menggunakan medium baju, bahkan sampai daleman. Baik itu, maaf sekali lagi saya sebut, misal ada yang pakai BH-nya, kemudian celana dalam, yang kadang sosok hilang itu loh Mas. Itu selain memang diambil genderuwo ya, sebetulnya ada juga yang memiliki kelainan psikis yang sering ambil kayak gitu juga kan. Itu memang bisa juga dimanfaatkan untuk beberapa laku-laku ritual pelet asmara Mas. Jadi ada yang mengambil celana dalamnya kemudian dibungkus dengan tertentu, ada yang diambil peresan airnya, kemudian nanti dikasih mantra-mantra tertentu. Selain memang ini dipakai untuk bumbu komposisi dosa dulu ya. Dulu ya. Ciri rebus. Tuh teman-teman semuanya ya, jembut Cirepan mungkin yang ketiga ini, yang lanjutan ini merupakan satu ajian yang cukup
bisa dikenal cukup hitam, cukup kelam ini, mungkin sedikit yang bisa mengaplikasikannya karena dari namanya pun sudah sangat-sangat mengerikan. Ini adalah ajian setan kober. Iya. Nah, itu Iya. tolong jelaskan sedikit. Iya, setan kober ini memang merujuk beberapa hal ya Mas Genta. Setan kober sendiri sebenarnya pertama itu merujuk pada pusaka milik dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi kitab ini, kitab apa? Keris ini, pusaka ini itu memang ada di era-era wali. Dan waktu itu saat saya sendiri riset waktu itu untuk konten kita yang membahas tentang pohon-pohon di Jawa. Waktu itu memang di salah satu daerah ya, di daerah yang banyak jadinya di Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah, itu saya mendengar informasi memang pusaka ini secara energi itu tersimpan di pohon itu Mas. Yang dulu pohonnya pernah kita bahas, yang pohonnya besar itu. Tetapi kalau setan kober yang di sini sebenarnya kodamnya yang diambil, kodamnya. Jadi setan kober di sini adalah setan itu tergila-gilanya itu kesetanan Mas. Jadi tergila-gilanya itu lebih. Tetapi setan kober sendiri tidak hanya dipergunakan untuk asmara saja. Sekarang juga bisa dipergunakan untuk memikat di sini adalah seperti partner bisnis juga bisa. Jadi ajiannya yang diambil ataupun syarat-syaratnya ini yang karomanya boleh dibilang apa ya, energinya yang dibawa si orang itu. Lantas nanti biasanya akan diserangkan di target Mas itu. Jadi kober kan biar apa ya, tergila-gilanya itu kedanan banget gitu loh Mas, maksudnya di luar apa pemikiran, di luar logis gitu. Tapi kalau yang dari ajian aslinya setan kober itu kan dari ini ya, kerisnya Sunan Kalijaga ya. Nah itu sebenarnya kegunaannya untuk apa? Sebelum disalahgunakan ini ya? Iya, sebenarnya dahulu lebih untuk kewibawaan Mas. Jadi setan di sini bukan kemudian merujuk kepada makhluk astral hitam itu ya, tetapi lebih ke kekuatan karena dinamakan seperti itu gitu. Dan memang tujuannya lebih untuk kewibawaan, juga untuk pegangan beberapa pemimpin perang waktu itu. Lantas karena musuh yang waktu itu kemudian mendekat dianggap merasa tunduk ya di bawahnya, lantas ini kemudian dimodifikasi untuk menundukkan baik untuk lawan jenis atau lawan bisnis atau lawan musuh gitu Mas, untuk menundukkan itu. Tapi juga dengan menggunakan beberapa mantra-mantra tertentu dan media yang sering digunakan itu pusaka di sini, pusaka. Jadi ada rapalannya, kemudian puasanya harus pati geni Mas Genta. Jadi puasa di dalam ruangan yang ruangannya itu tidak ada cahaya sama sekali selama 24 jam lebih di situ, tanpa makan tanpa minum. Tujuannya untuk melatih korin hitam dalam tubuh kita. Itu. Tapi sedikit out of topic ya ini. Aku tadi sempat kepikiran sedikit. Biasanya kalau orang-orang Jawa, entah itu mau kerajaan atau apakah, kalau mereka sedang berperang itu gaib, mereka itu juga berperang apa enggak sih? Iya, duluan iya. Tadi mikir setan kober ini gimana? Itu penggambarannya seperti apa? Iya, jadi perang gaib ini tidak seperti kalau kita lihat di kayak di film-film kolosal enggak ya, pada perang itu enggak ya. Tapi lebih ke kekuatan ini Mas, tenaga dalam. Dan mereka memang keluar dalam artian perang di sini kan kayak kita dulu membahas tentang perang santet. Jadi ada apa ini, bola api yang saling berserangan gitu. Dan memang kuat-kuatan kalau dalam makhluk astral ya, itu kuat-kuatannya bukan kemudian powernya badannya lebih besar atau apa pengalaman, tetapi lebih tua Mas. Jadi misal kita sama-sama punya kodam nih, tuanya itu dalam artian tua umurnya. Misal kodamnya saya dari tahun 1500, Mas Genta dari tahun 1000, menang tempatmu gitu. Jadi energi, dan saat energi ini tidak kuat, itu biasanya akan kembali ke si pemilik atau tuannya. Itu serangannya secara astral dahulu, kemudian karena tidak ada kekuatan di dalam tubuh karena energi dalam ya, tenaga dalam, maka ada getaran atau luka dalam, ya sampai muntah darah. Contohnya seperti itu. Dan cerita ini sebenarnya hampir sama kayak yang ini, cerita sungai di bawah jembatan Cirahong itu kan perang gaib juga. Aku lupa namanya kerajaan siapa tapi itu. Iya. Itu bahkan ini Mas, kalau ada juga yang perangnya itu memang menggerakannya itu, jadi si orangnya ini terkadang nanti laku mediasi, mediumisasi. Jadi ada juga yang meditasi di rumah, jadi seperti astral projection. Jadi ya yang keluar ini spirit gitu. Jadi perangnya nanti secara kasat mata atau secara yang dirasakan orang awam itu biasanya ada angin besar. Tapi mereka ya seperti perang, ada yang juga yang seperti perang ini.
bisanya nyerbu itu loh, datang gitu loh, kayak di film-film itu loh, letukan itu, dan nanti biasanya ada letupan energi, bahkan bisa juga ini yang kemarin request pada tanya-tanya itu, saya jelaskan secara metafisika ya, terdengar dentuman biasanya mas, gitu, dem gitu. Kalau dentuman kan macam-macam ya, kalau fisika saya nggak akan bisa bahas terlalu dalam karena bukan bidang saya gitu, hanya tahu sedikit biasanya karena ada tumbukan energi. Tetapi tumbukan energi ini kalau secara metafisika juga bisa dilihat itu ada perang-perang gaib mas, perang-perang gaib bisa di bawah tanah ataupun di atas langit itu. Sangar mas ya, bayangin sangar mas. Biasanya mereka lebih respect ya, biasanya kalau udah ketemu sama yang lebih tua tompong ngalah ya biasanya. Iya. Ngalah welah. Gitu. Iya, biasanya beberapa yang mereka tetap arogan tuh bisa jadi nanti akan dimusnahkan mas secara apa ya, energi, karena kan kalau kita bilang tentang makhluk astral itu kan sebenarnya abstrak, tidak berwujud. Tapi kalau untuk beberapa yang mereka merasakan kalah itu biasanya mereka akan mundur mas, kembali ke orangnya, sehingga ada konsekuensi, karena yang kita sudah bahas ini tadi beberapa ajian pasti ada efek samping dan konsekuensinya. Saya pernah juga mendapatkan ini ya mas, permohonan ataupun permintaan tolong waktu itu. Saya lantaran perantara, ada Simba Putri waktu itu. Simba Putri ini dahulunya waktu muda itu menggunakan ajian-ajian ini dan susuk, tujuannya untuk memikat lawan jenis gitu. Dan waktu wafat sama, kalau tadi menggunakan ajian kebal, ini ajian pemikat ya. Sulit juga mas Gentang. Nenek saya kayak gitu. Oh sama? Iya. Ya, nenek saya juga. Orang pasar. Jadi kita kalau sama orang zaman dulu ya mungkin maklum ya. Maklum ya. Nenek saya juga iya sih kemarin. Nah ini konon ceritanya mas, itu beliaunya ini memang mengaktifkan seperti itu, pasang susuk di seluruh tubuh, dan setelah sepuh ya, itu ziarah haji ke Mekah. Ceritanya itu katanya di sana jin yang ikut beliaunya ini ya, almarhumah ini dipolo mas, katanya dipukuli di Arab sana. Jadi ini jin Jawa ini maksudnya kok kemelinti itu maksudnya kemaki itu apa ya bahasanya ya, belagu gitu ya, di Mekah sana katanya gitu. Nah pas di sana tuh dipukuli, dibully gitu katanya, persekusi lah di Mekah. Waktu pulang ke Indonesia itu katanya sakit jinnya, terus masuk ke tubuhnya neneknya ini terus sakit-sakitan mas, sampai bertahun-tahun, sampai 10 tahun, 15 tahun. Terus kata orang pintar sebelum saya yang membantu, itu kasusnya seperti itu gitu. Dan waktu itu atas izin Tuhan juga ya, saya mencarikan beberapa syarat, kemudian itu saya bawa. Terus waktu itu lokasinya dekat di Jombang, dekat di Mojokerto, saya ke Trowulan. Itu minta syarat 40 hari. Nanti setelah hari raya Idul Fitri nanti akan lepas gitu katanya. Jadi yang saya bawa itu kan pakai bunga cempaka mas. Jadi saya harus mengambil 7 titik di tubuh. Jadi kan biasanya di sini. Kalau perempuan maaf ya ada 2 di sini, kemudian di pantat 2 sama di kemaluan 1. Ya waktu itu kan saya sama anak perempuannya, jadi yang membantu saya cukup di atas gitu. Terus setelah beliaunya wafat, bunganya tadi, bunga kenangan itu saya larung di pantai selatan juga. Masuk situ. Masuk situ ya. Jadi ceritanya lucu sih menurut saya. Ada seperti itu gitu. Jen habis ke Mekah pulang ke Indonesia sakit-sakitan kan. Iya, ora pandang. Terus ini Om tadi sempat kepikiran juga, kalau tadi kan perang itu kan di sini juga sering ada perang antar metafisika. Kalau di Pulau Jawa sendiri itu sebenarnya, kalau mungkin Yunani dia punya dewa perang Ares gitu, kalau di Jawa itu dia punya nggak gaib metafisika yang terkenal dengan kemampuan perangnya? Ada mas, ya? ada pasukannya juga, ada kompinya juga, macam-macam komplit. Banyak ada, dan memang tersebar ini dari ujung barat sampai ujung timur semuanya tersebar. Ada. Ini jarang diekspos ya. Jin pemimpin perang itu sangar. Ada mas, yang khusus seperti panglimanya itu ada. Dan dewasa ini juga beberapa jin-jin seperti itu termasuk panglima, prajurit, bahkan seperti komandonya, itu juga kadang dipekerjakan tanda kutip mas, untuk bodyguard. Iya. Jadi kalau orang-orang penting atau orang-orang besar itu biasanya kan selain memang punya bodyguard yang terlihat, itu juga punya bodyguard yang tidak terlihat mas. Ya itu ngambil dari prajurit-prajurit itu. Dan waktu itu memang beberapa murid-muridnya yang kemudian meneruskan itu semuanya perempuan-perempuan, bahkan sampai kolonial Hindia Belanda, nyai-nyai itu bahkan dengan lirikan matanya aja laki-laki siapa yang nggak kesengsem gitu.